81 tahun sudah Indonesia merdeka. Tahun ini peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sudahkah cita-cita ini terwujud? Kita akan bahasnya bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Terima kasih Bung Ray sudah bergabung bersama Jopos TV. Ya, Bung Ray. Ya. Di perayaan 81 tahun Indonesia Merdeka, BEM UI kembali turun ke jalan. Mereka membawa sejumlah tuntutan yang belum bisa direalisasikan oleh pemerintah. Mahasiswa menilai Indonesia belum merdeka secara ekonomi, politik, dan juga demokrasi. Bagaimana menurut Anda? Ya, penilaian yang sama saya kira juga bisa saya sampaikan ya. Jadi di tengah perayaan 81 tahun Indonesia Merdeka ini kita masih merasakan banyak hal di banyak tempat, sesuatu yang apa namanya itu belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan bersama. Baik dari sektor ekonomi ya, lalu sektor politik ya, soal demokrasi gitu ya, lalu soal keamanan negara ya, dan seterusnya itu gitu. Jadi alias penegakan hukum ya. Jadi di banyak tempat ya, di banyak ruangan ya, terasa sekali apa yang menjadi cita-cita bersama itu belum sepenuhnya terpenuhi gitu ya. Ya oleh karena itu kalau disebut dan diistilahkan oleh anak-anak mahasiswa sekarang kita belum sepenuhnya merdeka, itu istilah yang sebetulnya sudah agak lazim kita kenal, kita tahu ya di banyak sekali perumpamaan yang dilakukan oleh masyarakat kita terhadap kondisi yang sekarang gitu. Jadi sebetulnya menurut saya mahasiswa itu hanya menyuarakan apa yang di banyak tempat itu mulai dikemukakan banyak orang bahwa kita belum merdeka nih gitu. Nah itu kalimat itu kayaknya yang sekarang disampaikan oleh mahasiswa melalui gerakan hari ini gitu. Ya, pemerintah menyampaikan capaian utama di bidang pembangunan dan ekonomi, bahkan pertumbuhan ekonomi 5,45%. Benarkah ini sesuai realitas ekonomi di masyarakat kita saat ini, Bung Ray? Saya tidak tahu persis kalau soal ekonomi gitu. Cuman kalau pemerintah menyebut tingkat pertumbuhan sampai 5,5%, inflasi cuma sekian persen gitu, tapi itu yang kelihatan tidak memiliki implikasi langsung kepada masyarakat gitu. Perlu kita lihat setidaknya tiga indikator ya dari capaian-capaian disebut oleh pemerintah itu yang sepertinya nggak sampai ke masyarakat itu. Satu adalah hasil survei SMRC yang kemarin yang menyebut tingkat kepuasan kepada pemerintahan Pak Prabowo sekarang hanya di angka 51%, itu artinya merosot sampai 30 poin gitu ya. Yang kedua peristiwa di Aceh 2 hari sebelum perayaan 17 Agustus gitu, dan tentu hari ini di mana mahasiswa turun lagi ke jalan dan dimulai oleh mahasiswa UI. Nah, dari setidaknya tiga indikator dalam 1 bulan terakhir ini saja menyebutkan kepada kita pesan-pesan sukses yang disampaikan oleh pemerintah itu nampaknya belum sampai ke tengah masyarakat gitu ya. Entah itu sukses apakah itu di bidang ekonomi, apakah itu di bidang pembangunan infrastruktur, apakah itu di politik ya, pemberantasan korupsi dan seterusnya gitu. Jadi boleh jadi sebetulnya ekspektasi masyarakat sudah jauh melampaui apa yang sekarang ditarget oleh pemerintah. Jadi istilahnya mungkin pemerintah ngukur nih dari deret hitung gitu ya. Satu hari kemarin kan baru satu, hari ini dua. Nah mungkin tiga gitu. Sementara masyarakatnya mungkin sudah kederet apa namanya itu ya, udah ngelompat nih. Jadi pengennya masyarakat itu mungkin udah langsung kita ke empat, kelima gitu. Nah inilah ya yang mungkin yang saya sampaikan tuh nggak nyampe gitu. Di satu segi pemerintah ngukurnya dari hari kemarin kita baru satu, hari ini dua gitu. Dan sementara masyarakatnya merasa bahwa kita mestinya sudah di angka 4 gitu. Ya, catatan lainnya soal sulitnya lapangan kerja. Data BPS menyebutkan jumlah pengangguran hingga 2026 mencapai 7,22 juta orang. Sementara sekitar 1 juta lulusan baru setiap tahunnya sulit mencari pekerjaan. Bagaimana Anda melihat hal ini?
Ya itulah problem yang paling mendasar menurut saya ya, di mana masyarakat kita nggak mendapatkan pekerjaan yang memadai, yang cukup, yang layak gitu. Alih-alih mendapatkan pekerjaan yang ada adalah angka pengangguran makin membesar gitu. Nah, di tengah-tengah seperti itulah capaian-capaian pemerintah seolah-olah ya kurang 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 dapat meredam kegelisahan publik bahwa misalnya gitu ya pemerintah mampu memperangus illegal logging gitu ya, pemerintah mampu memberi makan melalui MBG sekian juta rakyat kita gitu. Tapi ada persoalan yang juga sangat mendasar yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Apa itu ya tingkat kemiskinan, ya kedua juga tingkat pemerataan, ya dan tentu saja salah satunya sekarang adalah soal pekerjaan gitu. Sebab pekerjaan ini tidak hanya berhubungan dengan ekonomi ya. Jadi pekerjaan itu mendatangkan uang gitu. Nggak hanya sekedar itu gitu. Tapi pekerjaan itu juga bagian dari interaksi sosial. Nah ini yang paling penting juga tuh. Jadi jangan dianggap orang bekerja itu hanya sekedar cari uang. Tapi juga harus dilihat dari aktivitas gitu. Nah, dua-duanya orang nggak dapat nih aktivitas sosialnya nggak ketemu, uangnya apalagi kan kira-kira gitu. Nah, disitulah menurut saya penjelasan pemerintah soal tingkat keberhasilan bla 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 itu, nah tidak mendapat apa namanya relevansi dengan apa yang dialami oleh publik. Ya, kemerdekaan bersuara dan berdemokrasi kerap juga menjadi sorotan. Jelang 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, apakah ruang-ruang demokrasi ini sudah cukup baik? Kalau itu udah jelas terus kita menurun ya, saya kira bukan hanya di eranya Pak Prabowo, tapi sudah sejak dari era Pak Jokowi. Ya. Bahkan 2 tahun terakhir di era Pak Jokowi, penurunan demokrasi kita itu sangat signifikan sehingga banyak pengamat ya banyak analisa-analisa yang menyebut Indonesia sedang menuju ke negara demokrasi gagal gitu dan itu berlanjut sampai sekarang dan saya kira salah satu yang menjadi apa namanya itu ya kelanjutan pemerintahan Pak Jokowi itu adalah soal penanganan demokrasi yang makin merosot gitu. Nah, Anda kita harus ingat bahwa di era Prabowo ini kali pertama dalam sejarah ada 1.000-an orang yang ditangkap ya oleh pemerintah gitu ya melalui polisi gitu dan itu berlanjut sampai sekarang. Misalnya kemarin-kemarin beberapa intelektual kita disebut melakukan makar gitu ya. Lalu kemarin 2 orang misalnya ditetapkan tersangka karena membuat meme tertentu terhadap pemerintah gitu dan seterusnya itu gitu. Nah, di luar soal pembungkaman dalam hal ekspresi, tapi juga ada persoalan dalam konteks apa namanya itu eh, eh, penyampaian aspirasi gitu ya. Jadi misalnya ya, berapa kali di DPR itu membuat aturan yang mengabaikan partisipasi publik. Misalnya soal revisi Undang-Undang KPK dahulu, revisi Undang-Undang TNI kan, lalu sekarang misalnya revisi Undang-Undang reformasi kepolisian gitu. Jadi itu seperti bypass. Itulah salah satu faktor kenapa misalnya di Agustus kemarin begitu marak demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menolak model pendekatan atau model partisipasi yang dilakukan oleh DPR gitu. Jadi ada semacam kementokan gitu, kementokan terhadap politik kita gitu. Nah, salah satu efek dari kementokan itu kita akan melihat ke depan mungkin akan sangat banyak sekali aksi-aksi publik lagi. Nah, salah satunya menurut saya adalah peristiwa di Aceh itu kan. Aceh itu kan tanpa diduga tiba-tiba terjadi gitu ya, sedemikian rupa. Dan saya kira ke depannya pola-pola yang seperti ini akan terjadi. Peristiwa Agustus yang kemarin juga tanpa diduga tiba-tiba sudah menjadi meluas kemana-mana gitu ya. Nah, inilah yang berulang kali dan saya kira juga pernah saya sampaikan melalui Jawa TV Pos ya. Saya pernah mengatakan kalau DPR-nya mandek ya, kalau DPR-nya sering mengabaikan aspirasi publik, kaum agamawan sibuk dengan urusan yang berhubungan dengan ekonomi, entah itu tambang, entah ini, entah itu, dan seterusnya. Sementara sebagian elit apa namanya itu ya intelektual kita berhubungan dengan pemerintah gitu, maka akan muncul gerakan jalanan. Nah, inilah yang kita lihat hari ini kan gitu di Aceh keluar terjadi hari ini ya baru 1 hari setelah apa istilahnya itu ya peringatan 17 Agustus juga terjadi demonstrasi dan boleh jadi ini akan
apa namanya itu ya berkembang lagi nih ke apa namanya itu ke daerah-daerah lain aksi-aksi ini gitu ya. Apa istilahnya itu? Ini yang saya sebut tadi itu. Kenapa gitu? Karena kalau kita buat semacam struktur politik itu ya, jadi ini yang sering kali saya istilahkan tuh ada yang disebut dengan politik formal. Nah, politik formal itu salah satunya adalah mereka yang ada di DPR kan. Nah, sayangnya di DPR itu seperti kita ketahui nggak terlalu apa namanya aspiratif gitu ya. Bahkan terlihat misalnya Komisi 3 lebih sering ya belum apa-apa udah membela pemerintah ketimbang mendengarkan aspirasi masyarakat gitu ya. Lalu kelompok intelektual agama ya dan sebagainya itu juga bolak-balik ke istana gitu ya. Sebagian kelompok intelektual kita tahu yang mereka yang ada di kampus sangat ya peduli pada gerakan masyarakat gitu ya. Tapi sebagiannya bolak-balik ke istana, berkawan dengan istana dan seterusnya itu. Maka akan muncul gerakan yang ketiga. Namanya apa? Namanya oposisi jalanan gitu. Nah, inilah yang kita lihat hari ini dan saya kira selama satu dan dua ini kita tidak perbaiki, maka model-model seperti aksi-aksi yang terjadi pada hari ini dan boleh jadi seperti yang terjadi di Aceh dan Agustus yang sebelumnya ya juga akan marah. Kemarin di daerah misalnya kita lihat ada di Pati ya kan dan seterusnya itu gitu. Jadi bisa saja dia bersifat lokal, bisa bersifat nasional selama ada semacam kemandekan gitu. Oleh karena itulah yang menurut saya ya DPR-nya juga harus mulai lebih peka. Kalau mereka dengan seringnya mereka muncul ke publik justru seperti membela pemerintah, pada saat yang bersamaan mereka sebetulnya sedang ya membuat lubang bagi ketidakpuasan publik terhadap pemerintah makin meningkat dan bukan hanya kepada pemerintah tapi juga kepada DPR-nya sekaligus gitu. Nah, itulah yang berulang kali saya tekankan agar sekalipun misalnya DPR ini pro terhadap pemerintah, tapi setidaknya mereka tidak terlihat oleh publik Oke, semacam juru bicara presiden gitu. baik. Terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rai Rangkuti. Sama-sama.